Nah, untuk anggota kelompok 2 ada Detianingsi, Dewi Sekar Anggraini, Dimas Pratama Putra, Firda Maisan, Fitrianur Fazeria, Nabila Hurul Aini, Nabila Silvina Fauzia, dan Nadia Jelita Putri. Next. Nah, selanjutnya untuk tujuan dari praktikum ini yaitu untuk menentukan efektivitas perbandingan pelarut N-heksana dan etil asetat dalam pemisahan senyawa kimia yang terkandung pada daun ketumbar berdasarkan tingkat kepolarannya dengan kromatografi cair vakum dan dibuktikan dengan kromatografi lapis tipis. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Di sini yang pertama ada tentang kromatografi. Kromatografi sendiri adalah proses melewatkan sampel melalui satu kolom dengan perbedaan kemampuan absorpsi terhadap zat-zat yang sangat mirip mempengaruhi resolusi zat terlarut dan menghasilkan apa yang disebut kromatogram. Kromatografi ini merupakan salah satu metode pemisahan dengan komponen-komponen campuran di mana terdapat cuplikan kesetimbangan dengan dua fasa, yaitu fasa gerak yang membawa cuplikan dan fasa diam yang menahan cuplikan secara selektif. Kemudian ada kromatografi cair vakum, di mana merupakan salah satu metode fraksinasi, yaitu dengan memisahkan fluid ekstrak atau ekstrak kasar menjadi fraksi-fraksi yang lebih sederhana, memanfaatkan kolom yang berisi fasa diam dan fasa gerak dan dibantu dengan pompa vakum. Untuk kromatografi cair vakum ini digunakan perbandingan pelarut. Di sini digunakan pelarut N-heksan dan etil asetat, di mana menggunakan fase diamnya itu silika gel sebagai adsorbennya. Kemudian untuk menggunakan pompa vakum untuk memudahkan penarikan eluennya. Kemudian prinsip kerja dia di KVC sendiri adalah partisi dan absorpsi seperti kromatografi lainnya dengan pemisahan senyawa yang dibantu dengan tekanan dari alat yang tadi ya. Kemudian cara kerja dari KVC ini adalah vakum dikemas kering, kemudian nanti diperoleh kerapatan kemasan maksimum. Kemudian vakum dihentikan, pelarut dan kepolarannya yang rendah dituangkan secara berturut, kemudian nanti dilakukan kembali pemakuman gitu. Kemudian next ada senyawa yang akan kita pisahkan, yaitu daun ketumbar, di mana klasifikasi daun ketumbar diantaranya kingdomnya Plantae, subkingdomnya Tranchebionta, divisinya Spermatophyta, subdivisinya Angiosperma, kelasnya Dicotyledon, subkelasnya Rosidae, ordonya Aphiles, familianya Apiaceae, genusnya Coriandrum, dan spesiesnya Coriandrum sativum. Kemudian ketumbar sendiri mengandung komponen aktif, yaitu vitamin, peptida, mineral, asam lemak, polysaturate, fatty acids, antioksidan, enzim, dan sel hidup. Dan kandungan kimia terbesar dari senyawa dari ketumbar ini adalah minyak atsiri sebanyak 1,8%, di mana minyak atsiri ini berperan sebagai antibakteri dan anti jamur dengan cara mengganggu proses terbentuknya dinding sel. Kemudian dari minyak atsiri tersebut, komponen terbanyaknya adalah linalol, di mana linalol ini merupakan penyusun utama dari minyak ketumbar sekitar 60-70% yang akhirnya menghasilkan intensitas aroma harum sehingga minyak ketumbar ini dapat digunakan sebagai bahan baku parfum dan juga aromanya seperti minyak lavender. Selanjutnya untuk alat dan bahan akan dijelaskan saya. Nah, kemudian di sini alat dan bahan yang digunakan pada percobaan ini adalah yang pertama itu ada alat KVC, terus ada batang pengaduk, terus ada corong kaca, terus ada chamber, ada lumpang alu, ada Elmeyer, next ada gelas kimia, ada kertas saring, pipet tetes, lempeng KLT, timbangan analitik, dan lampu UV. Nah, untuk bahan yang digunakannya itu ada aluminium foil, ada ekstrak etanol, daun ketumbar 1 gram, eluen, etil asetat, larutan Lieberman Burchard, N-heksan, terus ada pasal lem, dan silika gel 60. Nah, untuk prosedur akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, selanjutnya di sini bagian prosedur.
Nah, untuk prosedur seperti biasa, yang pertama disiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Alat yang digunakan yaitu corong vakum yang disambungkan dengan alat vakum tersebut. Nah, selanjutnya ditimbang ekstrak etanol daun ketumbar dalam neraca analitik sebanyak 1 gram, dialasi dengan cawan. Nah, kemudian ekstrak yang telah ditimbang tadi diserbukan dengan menambahkan serbuk silika gel 60, kemudian diaduk hingga tercampur rata. Kemudian disiapkan pelarut dengan tingkat kepolaran yang berbeda-beda dari mulai yang non-polar sampai yang polar. Nah, selanjutnya ekstrak yang telah diserbukan tadi dimasukkan ke dalam corong ke dalam dimasukkan ke dalam corong vakum. Nah, yang selanjutnya diletakkan kertas saring pada bagian atas. Kemudian nyalakan alat vakumnya. Nah, ditambahkan pelarut dari yang kepolarannya paling rendah atau yang non-polar terlebih dahulu. Nah, pada saat ini pelarut akan tertarik oleh alat vakum ke bagian bawah alat. Nah, sebelum dituangkan dipastikan terlebih dahulu keran tertutup baik pada bagian atas dan pada bagian bawah alat vakumnya. Jadi, setelah semua pelarut tertarik ke bawah, kemudian dikeluarkan dan ditampung pada air meja. Satu pelarut pada percobaan ini dapat dilakukan pengelusian sebanyak 2 kali dengan cara yang sama seperti tadi, dimasukkan kembali ke dalam corong vakum. Nah, selanjutnya dimasukkan pelarut yang berbeda ke dalam atas corong vakum. Percobaan ini dilakukan sampai pelarut yang dari non-polar hingga yang polar. Nah, pada percobaan ini menggunakan metode elusi gradien atau elusi landai. Nah, selanjutnya yaitu analisis kromatografi hasil KCP tadi dengan yang lapis tipis. Nah, ini hasil yang tadi, hasil dari percobaan yang tadi. Yang pertama, dimasukkan pasta gerak, N-heksan, dan etil asetat ke dalam chamber dengan perbandingan 7:3 sebanyak 40 mili. Kemudian pasta gerak yang tadi dimasukkan dijenuhkan di dalam chamber.
Lalu chamber tersebut ditutup dengan hingga rapat. Kemudian dilakukan penotolan menggunakan ada plat KLT dengan ukuran 20x20. Hasil penotolan tadi dimasukkan ke dalam chamber yang tadi, kemudian ditutup kembali hingga rapat. Nah, hasil yang tadi kemudian dilihat di bawah sinar UV 366 nanometer. Nah, dapat dilihat, kemudian dikeluarkan dan disemprot oleh penampak bercak noda, dan dikeringkan lalu dilihat lagi di bawah sinar UV 366 nanometer. Nah, setelah itu, setelah diketahui, bisa dihitung nilai RF-nya dan diamati. Nah, ini prosedur yang tadi, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya di sini ada hasil pengamatan yang didapatkan. Di sini sebelumnya ada kesalahan penulisan, seharusnya kita menggunakan pelarut campurnya itu adalah N-heksana dengan etil asetat. Nah, bisa dilihat di gambar di sebelah kanan bahwa di sini ada berbagai hasil pengamatan karena tadi ya bahwasannya menggunakan berbagai pelarut campur dengan berbagai perbandingan. Nah, tadi setelah dilakukan pemisahan dengan kromatografi cair vakum, selanjutnya dipastikan apakah pemisahan terjadi secara sempurna atau tidak dengan menggunakan pengamatan kromatografi lapis tipis. Bisa dilihat hasil di sebelah kanan bahwa hasil tersebut itu diamati di bawah sinar UV dengan panjang gelombangnya adalah 366 nm. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, pembahasan. Yang pertama, kita pembahasan ekstrak daun ketumbar. Ketumbar, atau dalam bahasa latinnya Coriandrum sativum L, merupakan salah satu tanaman yang selain digunakan sebagai bumbu dalam masakan, ternyata dapat juga digunakan sebagai campuran obat tradisional. Daunnya itu berbentuk seperti daun seledri, dengan aroma yang khas seperti bau kutu busuk. Masyarakat menggunakannya sebagai salah satu bahan tambahan dalam masakan yang berfungsi sebagai hiasan. Daun ketumbar mengandung berbagai vitamin, diantaranya yaitu vitamin A, vitamin B1, vitamin C, dan secara umum ketumbar juga memiliki khasiat untuk menghilangkan rasa mual, memperbaiki pencernaan, dan sebagai bumbu dapur. Selain itu, ketumbar juga biasa digunakan sebagai karminatif, laksatif, spasmolitik, dan antidiabetes. Selain sebagai penyedap rasa, daun ketumbar juga digunakan untuk mengurangi bau anyir pada saat pengolahan seafood dan sebagai garnish atau hiasan pada makanan, terutama pada makanan seperti sup dan salad. Nah, sampel yang digunakan dalam percobaan ini yaitu berupa ekstrak dari daun ketumbar. Ekstrak sendiri merupakan sediaan kental yang diperoleh dengan mengekstraksi senyawa aktif dari Simplicia nabati atau Simplicia hewani menggunakan pelarut yang sesuai. Kemudian semua atau hampir semua pelarut diuapkan dan massa atau serbuk yang tersisa diperlakukan sedemikian hingga memenuhi baku yang ditetapkan. Nah, pembuatan sediaan ekstrak ini bertujuan agar zat berkhasiat pada Simplicia mempunyai kadar tinggi, sehingga memudahkan pengaturan dosis untuk zat berkhasiat tersebut. Next. Selanjutnya ke pembahasan kromatografi cair vakum. Kromatografi cair vakum atau KCV ini merupakan salah satu kromatografi vakum khusus yang biasanya menggunakan silika gel sebagai absorben. Nah, pemilihan jenis silika gel yang tepat merupakan faktor yang sangat penting untuk mendapatkan hasil pemisahan yang baik. Ukuran partikel silika gel yang terlalu kecil akan menyebabkan proses elusi berjalan sangat lambat. Nah, sistem elusi ini dapat dilakukan dengan metode gradien pelarut atau dengan sistem isokratik.
Elusi gradien dilakukan apabila campuran senyawa cukup kompleks, sedangkan elusi isokratik dilakukan jika campuran senyawa yang akan dipisahkan sederhana. Nah, sampel ini dilarutkan dalam pelarut yang sesuai atau sampel dibuat serbuk bersama adsorben dan dimasukkan ke bagian atas kolom, kemudian dihisap perlahan-lahan. Lalu kolom dielusi dengan pelarut yang sesuai, dimulai dengan yang paling nonpolar. Kemudian kolom dihisap sampai kering pada setiap pengumpulan fraksi. Untuk kelebihan dan kekurangannya, kelebihan KCV ini jika dibandingkan dengan kromatografi kolom, biasanya terletak pada kecepatan proses atau efisiensi waktu. Karena proses pengelusian dipercepat dengan memvakumkan kolom selain itu. Akan tetapi dalam tahap maksimum. Langkah pemisahan menggunakan kromatografi cair vakum biasanya dilakukan pada tahap awal pemisahan. Pemisahan terhadap ekstrak kasar yang diperoleh langsung dari proses ekstraksi. Nah, jenis pompa vakum reciprocating. Nah, pompa ini terdiri dari ruangan kecil tempat pelarut yang dipompa dengan cara gerakan piston maju mundur yang dijalankan oleh motor. Piston ini merupakan batang gelas dan berkontak langsung dengan larut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman. Ya, selanjutnya saya akan bahas masuk ke pembahasan. Jadi kromatografi kolom cair vakum ini merupakan kromatografi yang tadi khususnya berguna untuk vaksinasi kasar yang cepat terhadap suatu ekstrak. Nah, kondisi vakum ini merupakan alternatif untuk mempercepat aliran fase gerak dari atas ke bawah. Prinsipnya kurang lebih sama dengan kromatografi lainnya, yaitu absorpsi dan partisi, hanya saja menggunakan pompa vakum. Tentunya ini untuk mempercepat vaksinasi. Pada percobaan digunakan kertas saring agar silika dan sampel tidak bercampur dalam kolom, dan juga untuk meningkatkan mutu dari pemisahan. Nah, kemudian alasan menggunakan kertas saring setelah silika yaitu untuk meratakan permukaan silika gel dan untuk memisahkan kotoran yang terdapat dalam fraksi yang dibuat, karena kertas saring memiliki sifat yang selektif sehingga nanti hanya beberapa zat dengan ukuran volume kecil yang bisa menembus kertas saring. Proses elusinya dilakukan dengan 2 kali, kemudian eluennya dari tingkat kepolaran yang rendah terlebih dahulu sebelum nanti ke tingkat yang lebih tinggi. Next. Nah, kemudian hasil yang diperoleh memiliki tingkat kepolaran dari masing-masing elemen dengan perbandingan yang berbeda. Itu mengapa warnanya beda-beda, sehingga dari situ bisa disimpulkan bahwa ada setiap larutan hasil fraksinya ini menaik senyawa yang berbeda-beda pula, makanya warnanya berbeda. Untuk analisis hasil dari KCV ini dilakukan penganalisan dengan kromatografi lapis tipis dengan melihat pola noda hasil kromatografi KCV. Jadi kenapa dicek dengan kromatografi lapis tipis tadi, untuk melihat apakah memang sudah sesuai atau belum, kemudian atau sudah efektif atau belum. Kemudian pada dapat KLT terdapat lapisan tipis yang mengandung indikator fluoresensi yang ditambahkan untuk membantu penampakan bercak tanpa, karena pada lapisan telah dikembangkan. Jadi fungsi monitoringnya untuk mengetahui tadi ya pola noda pada hasil KCV agar dapat digabungkan sesuai dengan RF yang relatif sama. Tujuannya menggunakan eluen yang telah disebutkan, yaitu untuk melakukan proses pemisahan senyawa yang sesuai dengan sifat kepolaran dari senyawanya. Didapatkan hasil dengan jarak yang berbeda-beda. Hal tersebut dikarenakan bahwa yang digunakan, gitu, pelarut yang digunakan ini memiliki tingkat kepolaran yang tentunya berbeda pula. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan dari percobaan ini yaitu senyawa kimia yang terkandung pada daun ketumbar dapat dipisahkan berdasarkan kepolarannya dengan kromatografi cair vakum menggunakan perbandingan pelarut, N-heksan, dan etil asetat. Next. Ini untuk sumber-sumber yang kita ambil. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.